Halo Rek, salam Hut Entes. Kali ini Rek, aku bersama, kita harus bahasa Indonesia Rek, karena dia nggak ngerti bahasa Jawa. Aku bersama dengan seorang wanita, mestinya ayu Rek. Nah, yang menarik adalah dia itu seorang sekretaris lah, pekerja kantoran lah. Tapi dia itu mengenal sekali Dream Theater, khususnya untuk The Spirit Carries On. Mari kita bedah orangnya. Kita bedah permasalahannya ini apa sih. Dan dia itu menyebutkan bahwa dia yang dibilang sama si Mike Portnoy atau John Petrucci di websitenya itu keliru. Mari kita perkenalkan. Inilah dia, Imelda Tripuspita. Hai Mel. Semua agak tertipu ya. Kenapa tuh? Melihat wajah seperti ini ternyata dia itu progresif sekali. Jadi kami berkenalan itu jadi ternyata kami sekantor. Dia itu sekretaris kami. Betul. Aku juga sekali manggilnya dia Imelda. Awal kenal. Imelda, iya Pak. Gitu. Ternyata makin kesini manggilnya bukan Imelda lagi. Iya. Apa Pak? Nengok lah lu pokoknya. Iya gue nengok ini, buruan. Gue suka bercanda manggilnya dia sek karena dia sekretaris. Iya, kalau sekretaris kepanjangan kan. Iya, handal dia untuk sekretaris. Tapi di balik itu, dia itu ternyata waktu gue lagi nyanyi Spirit Carries On, dia selalu manggil gue Pak D kan. Pak D. Gue bedah itu Spirit Carries On. Iya. Ya kan? Apanya lu bedah gitu? Gue tahu banget itu dari ujung ke ujungnya awalnya itu Spirit Carries On. Nah, tolong cerita. Biar semuanya. Lu sapa-sapa dulu dong, lu teman-teman lu mungkin mau disapa teman-temannya gitu kan. Halo. Enggak yang di situ. Oh, yang di YouTube ya, bukan di sini ya. Iya, di situ udah kenal. Hai, fans-fansnya Pak D. Fans lu juga dong. Oh enggak ya, fans gue juga, nanti gue suruh. Karena masih banyak kan fans lu kayak jelas. Enggak ada kalahnya gue mah. Dia itu serang selebgram juga. Selebgram. Salep. Oh, salep. Salep. Bedanya seleb sama salep apa? Kalau seleb itu hanya Geraldine. Kalau salep ya gua. Itu masih saudara gue tuh. Jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Nah, dia juga belum tahu kalau gue itu adalah omnya dia. Oh gitu. Kita viralkan. Di channel ini. Hanya Geraldine. Oke, nggak terlalu panjang lebar. Gue pengen tahu Mel. Apa tuh? The Spirit Carries On. Yes. Ada apakah di The Spirit Carries On? Atau lu mau ngomong di albumnya Metropolis 2 itu atau langsung? Karena gue tahu gini loh, Dream Theater tuh gue kan suka progresif musik ya. Yang gue tahu itu ya progresif rock ya, Genesis, Pink Floyd lah dan itu gue juga dengar tuh. Gue juga dengar. Ya lu kan sok tahu gue nyanyi Hello itu lu bilang itu Comfortably Numb iya, gitu. tahu lah gue. Dia tahu tentang The Wall gitu. Anak sekecil ini dia tahu tentang The Wall. Tahu dong, we don't need no education. Anak gue yang cewek tahu juga sih. Tahu doang. Gara-gara gue jejelin terus. Oh, lo jejelin. Kalau anak gue yang cowok terpaksa. Bapaknya itu adalah imamnya. Jadi panutan. Oke, baik. Gitu. Nah, sekarang lu mau mulai dari mana? Lu ceritain deh tentang album Metropolis 2 itu apa namanya? Scene from a Memory. Kenapa dia itu tiba-tiba, apa hubungannya dengan album pertama The Metropolis 1? Ada hubungannya enggak? Ada sedikit doang sih kalau yang Metropolis part 1-nya. Cuma kalau gue lebih tertarik yang keduanya aja. Keduanya yang. Jadi ini kan apa ya? Pak D udah ngasih tahu belum sih ini tuh skripsi aku? Oh iya gue kasih tahu dah. Karena dia pengennya gue yang ngasih tahu. Oh iya, oke. Jadi Dream Theater itu main di Indonesia itu 3 kali. 3 kali, ya. Kalau nggak salah 3 kali. Kalau nggak terupdate lagi ya. Dan keempat kali pandemi. Iya, pandemi betul. Ya. Tahun 2019 tuh, gue ingat. Nah, dia itu berusaha, ini tolong di zoom ya. Ini skripsinya dia, ini minta ditandatanganin sama mereka Dream Theater itu. Jadi orang-orang ketika meet and greet itu ngasih minta tanda tangan untuk di gitar, gue di skripsi. Skripsi lu. Betul. Gue bacain ya. Ya. Bisa nggak? Nah itu kan orang Malang. Regarding my partner statement. Iya, gue tuh mikir gue secara orang Malang, Jawa. Jadi suka ada bottleneck kalau bahasa Inggris. Oh yaudah. Rebutting Mike Portnoy statement in Dream Theater's concept album Metropolis Part 2. Scene ya? Ya, scene. Salah mana ya gue?
Scene from a memory using semiotic approach. Approaches. Oh, dia tentang semiotik. Karena dia sastra Inggris, men. Jadi dia anak sastra Inggris lulusan. Gue nggak yakin lu lulus. Sama gue juga. Karena ini dosennya dibohongin, nggak mungkin lah dosen lu paling senengnya kelenengan atau apa gitu kan ya. Dia nggak ngerti, apa dia ngerti? Kayaknya dia nggak ngerti deh, makanya yaudahlah lu Ya lulus udahlah, aja lah, lulus. capek gue gitu kan. Dan dinilai berapa nih sama dia? Bohong. Sumpah, gue kasih Hanya singkatnya tau nggak? transkripnya ya. Enggak, lu tau nggak? Hanya singkatnya. Apa? Anjir lu gue. Ya kan? Boleh. Masuk. Jadi ini tolong ya, tahun 2017 dia lulus sastra Inggris dari Universitas Persada. Dharma Persada. Dharma Persada, sorry men. Maaf ya rektornya gue sekali dulu ya. Imelda Tripuspita. Nah oke. Pertama, lu kenapa tertarik? Tadi udah pertama belum? Belum. Ya? Kenapa lu tertarik ngangkat ini menjadi skripsi lu? Karena menurut gue kita kan diajarin ya dari semester 1 itu kan memang anak bahasa tuh ya kita ngomong sesuai dengan bahasanya. Okay. Jadi kayak lu mau ngomong tai ya tai gitu, jangan lu ganti karena akan beda makna dan beda penyampaiannya Ya, gitu. itu orang Jawa. Oh iya, Iyalah. mau gitu ya. Atau enggak kalau itu biasanya aku sama Mas Dazan sih kalau chat-chatan. Iya. Aku dulu sayang gitu. Tapi kan kita nggak ngomongin itu, Oh Mel. iya, makanya pada jangan kemana-mana. Iya. Ayo kita lanjutin. Iya, jadi awalnya tuh gue tahu Spirit Carry Zone ini gue dari mantan gue waktu SMP Pade. Kayak kamu dengerin deh ini. Oke, gue dengerin. Jadi gue tuh cuma tahu satu lagu itu doang. Oke. Sampai akhirnya gue skripsi, gue bingung kan. Gue apa yang mau gue angkat gitu, topik yang wah banget gitu. Tadinya gue pengen Taylor Swift. Oke, nggak, maksudnya gini, jarak lu dari SMP ke kuliah, itu kan setidaknya, katakan lu 3 SMP, kan 3 tahun. Kata siapa 3 tahun, 5 tahun gue gak naik kelas ya. Canda sayang. Mari kita ngomongin dulu, Oke, biar oke. tidak haus. Ocha. Oke, Ocha. Oh gitu. Iya. Terus putus? Putus lah. Beda keyakinan? Beda. Iya, lu yakin banget Gua dia nggak yakin. yakin? Gue rasa kalau dia ngeliat gue di YouTube ini ya, dia nyesel. Nyesel, oke. Pasti jelas. Lu itulah, hai. Hai, udah. Udah gitu aja. Sombong kan udah tajir gue. Oh iya. Hai, gitu. Dan udah punya skripsi ini. Iya. Kan? Dia belum tentu. Belum tentu. Walaupun kenalin lu Dream Theater. Spirit Dream Theater, tapi dia belum tentu. Belum tentu. Berani untuk mengulik Angkat ini. ini, betul. Enggak, kalau laki-laki biasa lah gue pikir. Laki-laki tuh biasa untuk ngomongin, oke lah dia ngerti metal atau apa, laki-laki biasa. Nah lu gitu loh. Gue tuh setengah yakin nggak yakin gitu loh. Yakin dong, harus yakin dong Pak. Ya. Makanya ketika ditunjukin skripsi nih, oh ya abula lah, boleh lah. Jadi akhirnya dari si cowok lu itu mantan Mantan gue itu betul. Terus lu akhirnya memberanikan diri untuk ngambil Spirit Carry Zone. carry on. Karena Kenapa? banyak banget dari liriknya tuh yang implisit gitu loh Pak. Oke. Implisit yang apa sih maksudnya, apa sih ini, apa sih gitu loh. Jadi lu nggak bisa menaksirkan dengan secara harfiah gitu. Oke. Jadi lu jelasin dulu. Lu mau jelasin lewat mana? Mulai dari mana? Dari awal aja kali ya. Oke. Kalau dari terakhir udah selesai gitu. Jangan gitu dong. Lagi dong gebuknya. Ya. Terus kalau ini ya, sorry ya. Dari album itu kan ada berapa lagu ya? Spirit Carry On tuh lagu ke 12. 12. Satu album itu Oh, satu ada 12. Yang gue analisis 8. 8 toh. Jadi sampai Finally Free enggak? Iya, Finally Free. Oh, yang lainnya enggak ada lagunya soalnya enggak ada liriknya. Psychedelic ya kan? Metal psychedelic gitu Iya, ya kan udah. nggak ada lagunya. nggak Betul ada juga. Lu lagu-lagu. kok ya lu. Kayaknya dosen gue tuh nggak tahu itu. Makanya lu bohongin. Hah? Udah kita mulai dari awal nih Pak De. Ya, lah. Iya, sampai Lu jangan sampai ke akhir lagi lo ya. Oh ya enggak dong, nanti ngulang lagi bercandaan Iya. kita. Iya, jadi gue emang awalnya suka Spirit Carry Zone. Awalnya tuh nggak tahu sama sekali gitu Spirit Carry Zone tuh apa sih, palingan cinta-cintaan atau apa gitu kan. Iya. Sampai akhirnya gue baca lagi, gue baca banyak referensi, terus ternyata gue menemukan Mike Portnoy itu kan drummernya ya. Iya. Drummernya kan Pak ya. Iya. Nah dia di website aslinya itu dia nulis gitu dengan terpampang nyata kalau di Spirit Carry, bukan Spirit Carry, sorry, Scene from Memory ini Scene of Memory. menceritakan seorang cewek yang bereinkarnasi menjadi laki-laki, Siapakah cewek itu? Victoria. Victoria. Cowoknya itu Nicholas. Bukan Oke. Nicholas Saputra. Bukan. Dan juga bukan gue. Jelas jauh. Gitu. Terus ya gue semakin penasaran dong. Ya. Mereka bilang itu si Mike Portnoy ini bilang itu adalah sebuah reinkarnasi. Akhirnya gue baca nih dari
kalau gini, kalau pada nanya tentang Spirit Carry Zone tuh maksudnya apa sih? Gak bisa gue jelasin karena ini satu album ini tuh satu cerita, satu episode. Oke. Kalau di SCTV mungkin ini satu sinetron. Satu sinetron. Jadi kalau lu nanya cuma Spirit Carry Zone doang nggak bisa, lu harus baca dari satu dulu. Karena Maksudnya itu cerita dia. Dari lagu pertama. Okay. Dari lagu pertama sampai terakhir baru di Metropolis 2 itu kan? Di Metropolis 2 itu. Ya. Lalu akhirnya gue baca dari track 1 sampai track terakhir. Dan menurut gue sebagai balik lagi ya, kita nih gue ini orang bahasa dan ini kan linguistik ya. Dia ngomong reinkarnasi dan menurut gue ini bukan reinkarnasi. Menurut lu apa? Mediumship. Betul. Kalau mediumship yang setahu gue itu adalah kalau gini, dalam dunia spiritual. Betul. Jadi kan itu suatu keyakinan sih. Mediumship itu. Enggak, jadi gini loh. Mediumship itu orang. Jadi kita manggil orang, manggil roh arwah yang langsung masuk ke kita, bukan karena kesurupan. Kalau kesurupan kan kita yang tanpa kita ketahui tiba-tiba ada orang masuk. Lu lagi bengong tiba-tiba gitu kan, itu kesurupan. Gimana tadi? Oh gitu. Jadi dia mediumship. Iya, mediumship. Jadi rohnya si tadi siapa? Victoria itu masuk ke Nicholas. Kalau untuk versi dari cerita dari track satunya ini, kalau ceritanya katanya si Mike Portnoy itu apa? Dari cerita satunya ini, jadi si Nicholas ini tuh dia pergi ke hipnoterapi karena dia merasa hidup dia tuh nggak tenang gitu. Jadi terus ketika dia ke suatu tempat tuh, aduh, gue kayaknya pernah kesini tapi kayak gue nggak pernah kesini nih gitu loh. Jadi dia kayak punya deja vu. Gitu. Makanya ada lagu deja vu. Ada lagunya, Strange Deja Vu kan, gitu kayak gue pernah kesini tapi setiap gue kesini kok gue kayak ngerasa sedih banget gitu loh, kayak dia ngerasa akhirnya dia kayak nggak nyaman lah, dia punya hidup tuh dia nggak nyaman, dia ke hipnoterapi. Kayak seolah-olah dibayangin ada. Iya, kayak gue kenapa sih, apa sih gitu, akhirnya dia ke hipnoterapi. Nah makanya masuk tuh ke track pertama kan. Kalau untuk fans Dream Theater pasti tahu tuh track pertamanya apa. Gue lupa lagi, gue baca dulu boleh nggak? Itu ada lagunya yang gue tahu. Ada lagunya. Hello Victoria, gitu so kan. glad to see you, my friend, gitu. Namanya opening. Iya, openingnya, pembukaannya. Dan detailnya itu tuh di track pertama tuh itu ada suara jam. Itu pertamanya. Iya. Gue tuh sampai begitu, gue taunya tuh di album itu cuma Spirit Carry Zone. Tapi begitu dia nantangin mau ngobrol sama gue, dia pengen tahu gitu. Gue jadi pengen tahu kan apaan sih lagunya tak tok gitu, ya kan? Ya lu tahu di situ ada pemain bassnya siapa? John Myung. Pacar aku suka sipit-sipit aku kok. Lu gue kenal sama pemain bass gue. Boleh. Sekarang juga mana WA-nya. Cuma dia menghindar terus waktu gue ajakin main itu. Main apa? Main bassnya si Spirit Carry Zone. Oke. Terlalu mudah katanya. Oh, terlalu mudah, waduh. Dia bilang gitu, main itu. Nanti suatu saat gue kenalin. Terus setelah lu pelajari itu bahwa di lagu yang pertama itu bahwa itu kayak memang gitu sih. Gue baca di beberapa resensi tuh, akhirnya gue baca kan pengen tahu kan. Orang bilang memang itu si Nicholas itu datang ke fisioterapi, ya kan? Datang ke fisioterapi. Gue kenapa sih kayak begini gitu kan? Nah itu yang seperti juga diceritakan sama si Mike Portnoy kan? Iya betul. Sebuah blognya, website kan? resminya. Nah sekarang apa yang lu ini apa namanya bukan gitu itu ya apa itu setelah gue baca dari 1 sampai ke terakhir itu bukan, it's about reincarnation. Oke. Karena kalau gini Pak Dek, misalnya kita ngomong tentang reinkarnasi ya, ini sebenarnya pro kontra ya pasti ya, namanya ini karya ilmiah gitu, jadi pasti semuanya ada pro dan kontra gitu. Kalau reinkarnasi menurut gue lu tuh nggak pernah tahu lu sebelumnya tuh apa. Iya, gue kemarin kan jadi kodok. Gitu. Cuma berdasarkan karma doang kan. Kalau misalnya lu hidup sekarang. Ilmu gue nggak sampai situ. Enggak, kalau yang aku baca maksudnya kayak kalau kita karmanya baik, nanti kita terakhir akan menjadi manusia kembali gitu. Tapi kalau kita karmanya kita jahat sama orang, nanti kita bisa jadi baiklah. Semut atau apa gitu. Sekarang yang gini, lu bedahnya kan dari sisi tata bahasa atau apa katakanlah sastranya. Iya, dari kan? Linguistiknya. Dari mana, dari kata-kata mana yang lu bisa menyatakan bahwa itu adalah mediumship? Itu per lagu itu gue bedah pakai teori. Lagu mana? Semuanya. Semua 8 lagu yang gue analisis itu pakai teorinya Barthes. Tahu nggak Pak deh? Barthes tahu. Das, itu kan Barthes itu Das.
Pasti aneh-aneh. Kipernya ini Aduh, dulu kan. bukan kiper lagi. Yang botak itu kan, bener nggak? Aduh, bukan. Lah, Ini Filsu. oh Filsu. Dia kritikus sastra. Kok jadi? Topan tahu tuh. Topan tuh paling tahu tuh Premier League. Dia Bartes tuh dia bilang Bartes, Roland Barthes, dia dari Prancis. Oh bukan kiper ya? Bukan dong, jelas. Bukan kiper. Jadi Bartes itu mengatakan gimana? Dia bukan mengatakan, dia tuh punya teori Ya. gimana kita tuh bisa cari suatu mitos dari suatu tanda gitu dengan cari denotasi dan konotasinya lalu menjadi mitos. Nah, yang lu temuin apa? Gimana? Yang gue temuin ya mitos-mitos dari per lagunya. Oke lah, coba kita lihat dari liriknya Spirit Carry Song misalnya. Bisa nggak bahwa menyatakan bahwa itu mediumship? Bisa. Yang pas di teks mana? Lirik mana? Gak apa-apa, contekan aja. Lihat coba ya. Coba gue gini nih. Ini kan gini. Ini kan kalau gue melihat bahwa ini kan adalah percakapan antara si Victoria dan Nicholas. Betul. Where do we come from? Why are we here? Where do we go when we die? What lies beyond and what lay before? Is anything certain in life? Nah, tapi kan di situ ada Victorianya juga kan. Iya. Seakan-akan Victoria ikut ngomong juga kan. Oke, itu Betul kan ini kan si Nicholas ngomong gitu kan, sampai dia if I die tomorrow, bla 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 ya. Terus si Victoria ngomong move on the brave, ya kan? Enggak, maksud gue dari sini kan kita belum tahu bahwa ini kapan di mediumshipnya, kapan dia itu. Makanya itu yang Jadi aku bilang tadi. Gini. Jadi kan kayak gue tahu orang dihipnotis, tiba-tiba dia kan dipertemukan. Iya, sama dia yang sebelumnya. Iya, nah itu. Iya. Cuma maksud aku gini, Kak, kalau misalnya mau tanya, nggak bisa langsung tanya ke Spirit Carry Zone-nya, benar-benar harus dari satu dulu. Oke. Gitu. Coba diceritain deh. Cerita dong. Ya, jadi di skripsi gue ini gue mengambil mengangkat ya. Gue membantah sebuah statementnya dari si Mike Portnoy. Dia mengatakan kalau satu album ini reinkarnasi gitu. Setelah gue baca, gue pahami, gue lihat dari 1 sampai track terakhir itu tuh bukan reinkarnasi ya, karena satu itu menurut gue kalau reinkarnasi itu lu tuh nggak pernah tahu lu tuh sebelumnya siapa gitu. Tadi lu udah harus sampein. Betul. Ya. Kedua, ini statement saya ya. Ini lebih ke si Nicholas ini dia tuh kurang kayak hidupnya tuh nggak tenang. Itu ya mungkin lebih kayak ke si Victoria ini pengen nyampein sesuatu gitu. Jadi kayak tapi dia pengen masuk. Iya, kayak seperti pengen masuk gitu. Gue tuh dibunuh waktu dulu tuh gue nggak tenang nih gitu loh. Oke, di cerita itu kan si Victoria dibunuh tuh. Dibunuh. Yang tahun 1928. Si Nicholasnya tahun 99. Di hari? Di 28 Januari 1928. Ih gila, gue keren banget, sumpah gue masih inget. Hari apa tuh? Friday. Masuk dalam koran? Masuk. Ya. Iya. Di cerita itulah ya. Iya. Tapi itu fiktif kan? Fiktif. Padahal si Nicholas hidup di tahun 1999. 1999. Ya. Itu kan kehidupan yang lalu. Jadi dia dibunuh. Arwahnya gentayangan. Betul. Seperti itulah ya. Iya. Arah Victoria. Menurut analisis gue itu, gue dia butuh tempat. Iya, media untuk Media. mengungkapkan kenapa dia meninggal gitu loh. Kayak gue pengen cerita nih, gue tuh nggak tenang gitu. Ya. Akhirnya dia ke Nicholas, bikin Nicholas jadi kayak nggak tenang gitu kan. Ya. Sampai akhirnya ketemu hipnoterapi, dan hipnoterapi ya itu mediumship itu. Tapi dia akhirnya tenang. Finally free. Tapi katanya itu ada yang katanya dia dibunuh malahan. Sebenarnya banyak ya referensi, kalau semua orang tuh bisa bikin referensi, ini sebenarnya dibunuh nih Nicholasnya ini bla 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 bla. Cuma aku nggak mikirin itunya sih Pak De. Karena kan itu kenapa setiap skripsi itu ada rumusan batas masalah tuh. Jadi biar nggak kemana-mana gitu. Dan ngapain juga aku nganalisis orang yang kayak cuman orang yang bisa ngasih testimoni doang, itu mereka siapa gitu kan. Lu juga gak kenal Nicholas, iya. lu gak kenal Victoria. Lu juga siapa gitu, kecuali kalau lu memang yang punya. Gue yang ngajak lu. Oh gitu, bukan maksudnya lu juga siapa gitu. Iya. Bukan lu Pak De. Seperti itu. Tapi kan ada tokoh tuh yang ada tokoh tuh bahwa ada 4 tokoh dia. 4 tokoh. Okay. Victoria dibunuh oleh sama Slipper. Who is Slipper? Slipper itu adalah pacarnya dia. Namanya siapa? Julian. Julian. Ya. Julian itu yang membunuh, bener kan? Victoria, betul.
Tapi si Victoria pacaran kan? Bukan pacaran, jadi gini, si Victoria ini pacaran awalnya sama si Julian ini. Akhirnya dia cerita lah, karena si Julian ini pemabuk, ngedrugs, bla bla bla. Gue nggak tenang lah pacaran sama lu, nggak benar gitu. Sama brother itu mungkin lebih kayak ke apa ya, sepupunya si Julian. Miracle namanya disebutnya Miracle atau Edward. Jadi akhirnya mereka cinta, maksudnya kayak affair gitu, kayak Victorianya ngerasa ada beberapa hal yang dia nggak dapet dari si Julian. Akhirnya kayaknya gue karena sering pertemuan, sering meeting kan. Meeting Trisno Jalaran Soko Kulino itu ada meeting itu pertemuan. Oh iya, oke. Meeting Trisno itu cinta karena keseringan. Iya betul. Jadi meeting. Kayak Pade aja ketemu aku terus nanti cinta. Lu katanya mau anak gua. Aduh, oh iya betul. Kan deketin bapaknya dulu. Iya dong. Jadi akhirnya dalam si toko itu si Victoria dibunuh oleh si Julian. Karena dia tahu ternyata, oh lu main ya di belakang gue gitu. Gitu. Padahal dia cuma curhat-curhatan aja. Gak suka karena kehidupannya Julian yang mabok lah, suka ngedrak lah gitu kan ya. Gitu. Jadi itu ada semua kok di sini. Ada semua penjelasannya lengkap. Ya. Nanti download aja. Iya. Ini pakai pendekatan mitos. Boleh di-download kan? Boleh, jelas. Buat dede-dede gemes. Tempat di mana aja kalau mau konsultasi sama saya. Jadi yang pernah lu minta tanda tangan di sebelah mana nih? Di depan, di sini dong. Oh, maunya di situ. Iya, gue pengennya ditanda tangannya di depan sini. Kayaknya lu susah deh kalau ketemu lu. Kalau penggemar mereka kan orang metal yang gila-gila begitu kan ya. Karena badan gue kecil kan. Badan lu kecil. Iya, gue takut keinjek Pak De. Iya, lu dengan pakaian seperti ini juga orang. Oh iya jelas. Enggak lah, kalau misalnya konser gue nggak kayak gini. Oh pakai? Nggak pakai apa-apa. Biar kelihatan sama Dream Theater-nya. Itu siapa yang nggak pakai baju naik ke atas gitu. Gue kasih skripsi gue kan, viral gue. Lu terkenal juga coy. Iya. Itu Pak De. Ini kacau nih. Lu tuh jadi anak muda lagi tuh. Oh iya jelas dong. Tadinya mau jaim, mau gimana gak gitu bisa. loh. Gak bisa gue gitu kan ya. Oca dulu. Ngombe harus ngombe. Begitu Pak De.